Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Video kali ini tentang surah An-Nahl. Mengapa disebut surah An-Nahl? An-Nahl artinya lebah. Kita sudah pasti tahu bagaimana sifat lebah dan manfaatnya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe. Surah An-Nahl dalam Al-Quran, surah ke-16, juz 14, 128 ayat. Surah ini dinamai An-Nahl karena ada di dalamnya menceritakan tentang lebah. Pada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat 68-69, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibangun manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 68. Ayat ke-69, artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Tafsir dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberi petunjuk kepada lebah madu, mereka pun taat melaksanakan petunjuk dari Allah. Berbeda dengan sebagian manusia yang terkadang tidak taat terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dalam ayat ini manusia diminta memperhatikan lebah. Allah meminta perhatian para hambanya agar memperhatikan lebah. Allah telah memberikan naluri kepada lebah sehingga mempunyai kemahiran untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang didirikan manusia. Seorang yang mau memperhatikan bagaimana kemahiran lebah membuat sarangnya, tentu ia akan heran, takjub. Sarang lebah terbuat dari bahan serupa lilin dan mempunyai bentuk segi 6. Berangkai yang menurut para ahli struktur bangunan merupakan ruang yang paling banyak memuat isi dibanding dengan segi-segi lain. Apabila diperhatikan bobotnya, sarang lebah itu sangat ringan, tetapi dapat menahan beban yang berat yaitu madu, telur, dan embrio-embrionya. Ini juga menjadi bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Kita sudah mengetahui bahwa lebah merupakan serangga yang hidupnya secara berkelompok, memiliki satu orang ratu di rumahnya. Lebah biasanya tinggal di pohon-pohon atau atap-atap rumah. Lebah memiliki sengat yang terdapat pada bagian ekornya, dan pada beberapa jenis lebah dapat menghasilkan madu yang sangat manis. Ada beberapa hal hikmah yang bisa diambil pelajaran dari lebah An-Nahl. 1. Bukti kekuasaan Allah bahwa Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Kalam Allah atau disebut wahyu tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam semesta. 2. Seharusnya manusia memakan yang halal atau yang bersih agar menghasilkan yang lebih baik. 3. Hasil lebah disebut madu, bisa bermanfaat bagi manusia. Begitu jugalah kiranya manusia bermanfaat bagi orang lain dan saling membantu. 4. Lebah membangun sarang mereka dengan mempunyai pondasi sehingga ketika datang angin yang sangat kencang tidak ada masalah bagi mereka. Itulah yang diinginkan Allah kepada manusia, mempunyai pondasi, tauhid yang kokoh kepada Allah. Sangat banyak hikmah, tamsilan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sangat sedikit manusia bersyukur. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus video kami tentang Khazanah Islam. Wassalamu.